Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Indri Winarti dalam pembahasan dinamika mengenai hukum kedua Newton. Apa sih hukum kedua Newton? Hukum kedua Newton di mana setiap benda itu cenderung untuk mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Apa yang terjadi ya jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut tidak sama dengan nol? Oke, saya jawab ya. Berdasarkan hasil eksperimen Newton menunjukkan bahwa gaya yang diberikan pada benda akan menyebabkan perubahan kecepatan. Nah, artinya bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan nol, maka benda akan bergerak dengan suatu percepatan. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk kepada bunyi hukum kedua Newton, di mana bunyi hukum kedua Newton yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Untuk lebih mengetahui maksud dari hukum kedua Newton, kita langsung saja menggunakan simulasi PET. Untuk lebih memahaminya, kita akan coba simulasikan menggunakan PET. Di sini ada sebuah kotak dan manusia, di mana kotak ini memiliki massa sebesar 50 kg. Ketika kita beri gaya dorong sebesar 50 Newton, maka kotak tersebut akan bergerak. Sedemikian. Nah, di mana kotak ini memiliki suatu percepatan yang nilainya konstan. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk kepada contoh yang kedua pada penerapan hukum kedua Newton ini. Contoh selanjutnya dalam penerapan hukum kedua Newton ini yaitu ketika ada kotak disimpan ke posisi awal, kemudian diberikan gaya dorong yang besarnya itu 2 kali lebih besar dari gaya awal, yaitu sebesar 100 Newton ataupun 150 Newton. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Maka hal yang terjadi itu ketika kita beri gaya 2 kali lipat lebih besar dari gaya sebelumnya, benda tersebut akan bergerak lebih cepat jika dibandingkan benda sebelumnya. Nah, dari sini kita dapat mengartikan bahwa ketika massa kotaknya itu tetap dan diberi gaya dorong lebih besar, maka semakin besar gaya, maka percepatannya juga semakin besar pula. Nah, itu yang pertama. Dari itu kita dapat menuliskan secara matematis yaitu A sebanding dengan jumlah gaya, yang artinya percepatan akan sebanding dengan total gaya yang bekerja pada benda. Untuk contoh yang ketiga untuk memahami konsep dari hukum kedua Newton yaitu ketika ada sebuah kotak yang memiliki massa 2 kali lebih besar dari massa awal, yaitu sebesar 100 kg, kemudian diberikan gaya dorong yang besarnya sama seperti awal, yaitu 50 Newton. Nah, apa yang akan terjadi? Maka kotak itu akan bergerak lebih lambat dari sebelumnya. Artinya untuk gaya yang tetap, maka semakin besar massa kotaknya, maka percepatannya itu semakin kecil. Dari itu kita dapat tuliskan secara matematis A berbanding 1/m, yang artinya bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massa kotaknya. Jika dua hal tersebut digabungkan menjadi satu antara percepatan sebanding dengan total gaya ataupun percepatan berbanding terbalik dengan massa, maka dapat ditulis hukum kedua Newton yaitu A sebanding sigma F per M, yang artinya A itu sebanding dengan total gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik pada benda atau massa kotaknya. Atau untuk M-nya
itu dipindahkan ke ruas sebelah kiri, maka dapat dituliskan bahwa hukum kedua Newton yang sering kita jumpai yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Artinya, total gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan massa kemudian dikalikan dengan percepatannya. Nah, ini adalah bentuk dari hukum kedua Newton yang berkaitan dengan gaya dan percepatan. Cukup sekian penjelasan dari hukum kedua Newton. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan konsep-konsep yang telah dijelaskan itu dapat menerap. Saya akhirin, thank you.